Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya bisa bersuak kembali dalam podcast diary saya. Hari ini adalah tanggal 14 April 2021 bertepatan dengan 2 Ramadan. Saya membuat podcast ini pada pukul 18.35. Itu artinya saya baru menyelesaikan buka puasa untuk hari kedua di bulan suci Ramadan dan sedang menunggu waktu Isya supaya saya bisa mengikuti sholat Isya berjamaah dan juga sholat tarawih dan witir. Baik, pada kesempatan petang hari ini saya ingin berbicara terkait apa yang saya hadapi dari kehidupan saya sehari-hari. Tentunya ini merupakan ikhtiar bagi saya untuk bisa senantiasa merefleksikan kehidupan saya sehari-hari, sehingga mungkin suatu saat nanti saya akan mengambil manfaat untuk merecall, mengulang kembali memori-memori yang sudah lama tersimpan dalam alam pikiran bawah sadar, sehingga saya bisa mengingat kembali melalui podcast ini. Baik, berbicara tentang keprihatinan, tentunya saya bersyukur semenjak kecil dididik untuk bisa siap dalam menghadapi apapun kondisi kehidupan kita di masa yang akan datang. Saya sangat ingat bahwasanya kehidupan masa kecil saya mengajarkan tentang bagaimana kita harus terbiasa dengan hidup prihatin, hidup sederhana. Tidak mesti apa yang saya inginkan itu bisa tercapai pada saat itu juga. Mungkin pada waktu dulu hal itu merupakan sesuatu yang seringkali saya ratapi, bagaimana kehidupan ekonomi keluarga saat itu tidak memungkinkan saya untuk mendapatkan kemewahan-kemewahan dengan selalu mendapatkan apa yang saya inginkan, baik itu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Tapi dalam fase kehidupan selanjutnya itu menjadikan saya kuat dan menjadi bekal yang sangat baik bagi saya untuk bisa survive dalam kondisi apapun kehidupan saya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu artinya meskipun kita sudah terbiasa, meskipun misalnya kondisi kehidupan kita sangat jauh berbeda dengan pada waktu dulu, yaitu misalnya kondisi finansial yang yang semakin baik, tetapi itu tidak membuat kita menjadi jumawa, menjadi boros, tidak bisa mengatur keuangan, tidak bisa menahan hawa nafsu untuk membeli hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sehingga apapun fase kehidupan kita pada nanti kita siap untuk menghadapinya. Tentunya kehidupan yang kita hadapi ini tidak datar. Nah, yang saya hadapi itu tentunya tidak datar. Suatu waktu kehidupan bergelimang atau saya banyak banyak memiliki kelonggaran dari segi finansial, sehingga apapun yang saya inginkan bisa saya dapatkan dengan kekuatan finansial yang kuat seperti itu. Akan tapi di sisi lain, karena mungkin kita memiliki target-target
eh, misalnya untuk membangun rumah atau untuk membeli, eh, mencicil kendaraan dan sebagainya, sehingga hal itu berimbas pada eh, kekuatan finansial sehari-hari kita. Maka pada dasarnya ketika keadaan tersebut, ketika kita di atas, ketika saya di bawah, maka tidak perlu ada perubahan-perubahan signifikan dari sikap saya dalam uh, dalam menggunakan uang, dalam spending our money. Maka biasa saja. Kalaupun ada misalnya kelebihan-kelebihan finansial, itu alangkah lebih baiknya apabila saya gunakan untuk menabung, untuk investasi, untuk bersedekah dan sebagainya, sehingga gaya hidup kita tidak perlu berubah, tetap seperti apa yang dulu kita pernah biasa di dalamnya. Saya menjadi berpikir bahwasanya untuk bahagia itu sangat sederhana. Yang pertama, kuncinya adalah kita harus mensyukuri apa yang kita miliki sekarang. Kita tidak perlu berangan-angan tentang apa yang tidak kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua bagi diri saya merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar apabila saya bisa berinteraksi dengan pikiran-pikiran para pemikir dunia, dengan membaca tulisan-tulisan mereka dan menuliskan kembali ide-ide mereka menjadi sebuah ide yang hangat, ide yang fresh dan baru, sehingga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi masyarakat. Saya kira itu saja untuk sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.